Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tholabul ilmi, kembali bersama mengkaji ilmu yang sebagai penguat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majelis taklim online ini semoga jadi sababiah dengan kita membaca sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Semoga menjadi sababiah kita dan keluarga dan keturunan kita digolongkan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat bidai Rasulillah fid dini wa dunya hatal akhirah. Khusus pada kesempatan ini para kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak para kaum muslimin semuanya untuk mengkaji yang hasilnya nanti supaya kita tidak terasa sholat itu beban, tapi sholat itu merupakan satu kebutuhan. Sholat itu suatu amaliyah yang kita sukai dan kita sangat besar berharap dengan kita menjalankan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan momen waktu saat ini bulan Rajabiyah, bisa dikatakan adalah bulan ulang tahun sholat, hari rayanya sholat. Dengan adanya peristiwa Rasulullah Muhammad SAW menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah pernah suatu waktu memamerkan kepada para malaikat yang ada di langit. Isinya, wahai para malaikat, inginkah engkau tahu siapa orang-orang yang menjadi ahli surga? Malaikat balik bertanya, sudah bisa diketahuikah walaupun hamba-hambamu masih hidup di dunia? Jawab Allah, sudah bisa ditentukan, sudah bisa dilihat, sudah bisa dibedakan mana yang menjadi calon ahli surga dan mana yang menjadi calon ahli neraka. Kemudian balik bertanya, siapa itu wahai ya Allah? Kemudian oleh Allah dijawab, yaitu mereka hamba-hambaku yang mau menjalankan perintah sholat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berangkat dari peristiwa Isra Mi'raj ini diantara sababnya dalam sebuah sumber sejarah menceritakan di mana Rasulullah Muhammad SAW sedang dalam kondisi sedih yang amat sangat, susah yang amat sangat. Karena apa? Karena ditinggal oleh dua pendamping kuatnya dalam menjalankan tugas menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah dan paman beliau yang menjadi penguat perjuangannya, yaitu paman Abi Thalib. Setelah kedua tokoh penguat sebagai misi Rasulullah menjalankan tugasnya mengajak para orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah meninggal dunia, maka berbalik orang yang semula tidak mau mengajak Rasulullah, bisa hanya lewat secara sembunyi-sembunyi. Ternyata setelah kedua tokoh ini meninggal, mereka secara terang-terangan lewat perkataan kotor, lewat menghina Rasulullah, bahkan beberapa siksaan-siksaan dihadapi dan dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semakin bersedihnya Rasulullah ketika ditinggal kedua tokoh utama dalam berdakwah menjalankan perintah sebagai utusan Allah, kemudian ditambah semakin besarnya tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka dalam sebuah cerita ini sebagai alat untuk menghibur, sebagai cara Allah untuk menghibur akan kesedihan Rasulullah Muhammad SAW ini, maka Rasulullah dipanggil dengan menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Intinya dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya mendapatkan perintah, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Saya ambilkan dalam salah satu muqaddimah kitab Tanqihul Qaul. Dalam muqaddimah ini ada penjelasan yang secara gamblang. Apa gunanya sholat? Apa manfaatnya sholat? Apa tujuannya sholat? Untuk apa sholat kita jalankan? Kalau kita ambil dari segi benang merah dari asal mula Rasulullah dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra Mi'raj ini, bisa simpel kata,
Sholat juga sebagai alat Allah menghibur kita kepada kita seluruh hambanya. Sholat adalah sebagai penenang hidup. Sholat adalah sebagai sesuatu yang kita inginkan, merasakan ketentraman dan kenikmatan dalam kehidupan, kebahagiaan, keberkahan, dan kemanfaatan dalam kehidupan. Baik pada ranah urusan dunia dan ranah urusan utamanya, urusan akhirat. Dalam sebuah hadis, atas dasar saya bacakan, qala Abdullah as-Sahabi bin Ghassan fi jawabi su'ali mani nabni Abdul Masih ar-Rahib. Pada suatu waktu Abdullah as-Sahabi ini ditanyai oleh salah seorang pendeta, yaitu Mani nabni Abdul Masih. Pertanyaannya, apa itu gunanya untuk salat? Apa manfaatnya salat? Kalau sholat dapat apa? Maka berdasarkan pertanyaan pendeta ini, beliau Abdullah as-Sahabi menyampaikan salah satu penjelasan yang sumbernya dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyuna as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu adalah suatu amaliyah yang menjadikan tersambungnya hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu merupakan tali penghubung sehingga kita bisa connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hadis ini akan terputuslah dari segi hubungan seorang hamba yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak mau menjalankan salat. Kemudian rincian dari salat adalah penghubung atau yang menjadikan urusan kita sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Posisi kita sebagai hamba Allah sudah benar di hadapan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan fiha ijabatud du'a. Dengan salat maka akan dikabulkan doa atau permintaan kita yang menjalankan salat. Kalau ngomongkan kita sebagai hamba, pasti ketergantungan akan segala bentuk urusan, segala bentuk kebutuhan, segala bentuk tuntutan. Maka dari jaminan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka dengan sholat Allah menjamin, Allah berjanji akan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi yang terbaik dalam kehidupan ini. Wa qabulul a'mal, dan dengan sholat maka jadi sababiyah Allah memberikan diterimanya dari berbagai amal-amal yang lain. Kemudian diteruskan wa barakah fir rizqi, dan dengan sholat dan dengan kita mau menjalankan sholat maka akan menjadi berkah rizki kita. Atau kalau kita kembalikan, apa itu rizki? Segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dalam kehidupan kita, baik secara rizki jasmani maupun rizki rohani. Contoh gampang, akan menjadi berkah Allah memberikan apa yang dititipkan kita berupa anak cucu. Akan menjadi berkah urusan bisnis kita, akan menjadi berkah dari hasil rizki atau jerih payah kita. Akan menjadi berkah bertetangga kita, berteman kita, berjamaah kita. Urusan segala yang ada dalam kehidupan ini akan muncul dari kebaikan-kebaikan karena pertolongan dari barokahnya menjalankan sholat. Warohatun fil abdan, dan manfaat atau gunanya sholat, apa gunanya? Warohatun fil abdan, dan dengan sholat akan menjadi stabil dari kesehatan orang yang mau menjalankan sholat. Kemudian wasitrun bainahu wa bainan nar, dan fungsinya sholat, dengan kita mau sholat, gunanya sholat, maka Allah akan menjamin kita terselamatkan dengan dikasih tameng penyelamat dari siksa api neraka. Wasaklun fil mizan, dan gunanya sholat, maka akan menjadi Allah ketika nanti tiba waktunya kita ditimbang amal kita, akan lebih banyak, akan lebih berat amal kebaikan kita. Wajawazun ala sirati, dan dengan sholat maka Allah akan memberesi urusan kita ketika kita sampai pada tahapan
untuk melewati jembatan di atas neraka, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Wa miftahul jannah, dan sholat itu gunanya, dan sholat itu janji Allah. Ketika mau sholat, maka ia akan dikasih kunci, akan dikasih menjadi satu janji Allah, bisa terbukanya pintu surga selebar-lebarnya. Artinya jaminan dari Allah kita akan menjadi ahli surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau kita kembali kepada fakta yang kita rasakan, kadang-kadang kita itu malas sholat. Kadang-kadang terasa sholat itu sebagai beban, sebagai tuntutan. Ternyata dari penjelasan kegunaan manfaat yang telah dijanjikan oleh Allah terkait kita mau sholat, ternyata sholat itu merupakan alat yang kita butuhkan untuk menggapai dari segala sesuatu yang terbaik yang kita inginkan dalam perjalanan kehidupan kita. Baik kehidupan dunia, utamanya kehidupan kita ketika di akhirat. Kalau dalam kitab Tafsir Yasin, 10 pos yang harus dilewati ketika kita nanti sudah ada di hari kiamat. Yang pertama, pos pertamanya ketika dihisab adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Perkara pertama yang dimintai pertanggungjawaban, peradilan Allah ketika nanti besok di hari kiamat, yang pertama adalah tentang sholat. Di situ di hadis dijelaskan ketika sholat kita itu lolos, artinya beres, pertanggungjawaban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan nampak beres dan beresnya dari segala urusan 10 pos yang harus kita lewati dari pos-pos ketika kita dihisab, ketika kita berhadapan di peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tegas dalam hadis Rasulullah ini, sholat itu adalah tiang penguat agama. Jika seseorang itu mau menjalankan sholat, maka kokohlah agamanya, menjadi kuatlah agamanya. Sebaliknya, barang siapa meninggalkan sholat, maka akan menjadi robohlah agamanya. Dalam hadis Rasulullah yang lain, kullu syai'in 'allamun wa 'allamul Qur'an as-shalah. Setiap sesuatu itu ada tandanya, ada ciri khasnya, ada buktinya. Tandanya, buktinya, ciri khasnya orang yang beriman adalah mau menjalankan sholat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mungkin seketik kajian yang saya sampaikan menjadi motivasi kita semua. Bukan Allah yang butuh dengan kita mau menjalankan perintah sholat, tapi perintah sholat itu semata-mata Allah memberikan sarana, memberi cara, memberi jalan supaya kita bisa berhasil dalam keidaman cita-cita kita bersama, hidupnya bahagia, hidupnya selamat baik di dunia dan di akhirat. Sopo sing turun sholat, maka kita sebagai renungan, sholat bukan karena Allah butuh, tapi sholat adalah alat untuk Allah memberikan kepada kita agar digunakan sehingga menjadi keberhasilan dalam kehidupan kita. Segala kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.